10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Juhaidi. NIM saya 180 Saya berasal dari kelas Manajemen SDMB. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu UUN Mas'unah SSOS MM, yang berjudul penulisan direct request. Di sini ada pengertian direct request, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis, pada pihak lain, yaitu seorang atau individu atau organisasi, untuk meminta berbagai informasi yang penting dengan segera dan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Kemudian di sini ada pengorganisasian direct request. Pada bagian awal, sajikan permintaan atau pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara detail. Yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari aksi yang diinginkan. Bagi yang mengirim pesan direct request bisa mengawali dalam pendahuluan dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian pada bagian pertengahan surat direct request pada umumnya menjelaskan permintaan yang akan disampaikan. Kemudian pada bagian terakhir, nyatakan dengan jelas aksi apa yang diinginkan. Misalnya diminta audiens bisa mencari informasi atau komoditas, batas waktunya, dan sebagainya. Kemudian pada bagian surat direct request ini diakhiri dengan suatu pernyataan yang ramah, sopan, yang mengingatkan penerima akan pentingnya permintaan dari surat tersebut. Kemudian ada bagian-bagian surat direct request. Yang pertama, pembukaan. Aturan umum untuk penulisan direct request ini pada bagian pertama dari suatu direct request ada yang hanya sekedar dipahami, tetapi juga untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, penjabaran detail. Supaya pemaparan terhadap hasil dari perkembangan kalimat pada pembukaan lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat, yaitu dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Kemudian yang terakhir ada penutup. Pada bagian penutup surat direct request sebaiknya ditulis dengan suatu permintaan pada beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas kapan waktunya, dan juga jangan lupa gunakan ekspresi penulisan terhadap pemberian apresiasi untuk pemberian goodwill. Kemudian selanjutnya ada permintaan informasi rutin. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis dapat lebih mempersingkat waktu dan membuat audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Perlu kamu ketahui bahwa dalam membuat surat direct request juga perlu diperhatikan 3 pertanyaan sebagaimana berikut. Yang pertama, apa yang ingin diketahui? Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Yang ketiga, mengapa hal ini bisa membantu? Kemudian ada permintaan di dalam instansi. Beberapa pesan
permintaan juga bisa dibuat lebih permanen dalam bentuk tulisan, seperti halnya memo. Bentuk ini dimulai dengan pernyataan yang jelas mengenai alasan penulisan, kemudian diikuti dengan penjabaran yang lebih mendalam, dan diakhiri dengan aksi yang dikehendaki. Kemudian ada permintaan keluar instansi. Sebagai seorang tokoh bisnis, tentunya kita perlu untuk melakukan komunikasi dengan para konsumen, pemasok, dan perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita untuk dapat berbagi keperluan bisnis yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi. Di samping itu, kita dapat memberi respon terhadap iklan yang dipasang di suatu surat kabar. Dalam kaitannya ini kita perlu memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, dari mana kita membaca sumber iklan tersebut. Yang kedua, jelaskan apa yang kita tujukan atau maksudkan. Yang ketiga, jangan lupa mencantumkan alamat lengkap kita. Kemudian, menulis direct request untuk pengaduan. Kapan saja merasa tidak puas terhadap komoditas, jasa atau kebijakan perusahaan, kita perlu mengadukan masalah atau keluhan yang kita hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten sesegera mungkin. Kemudian ada surat undangan, pesanan, dan reservasi. Yang pertama, surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan penghampiran langsung. Dalam hal ini, penghampiran langsung meliputi 3 komponen. Yang pertama, gagasan pokok, kedua, penjabaran detail, ketiga, penutup. Kemudian yang kedua, surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak meliputi 3 komponen penting. Pertama, pernyataan detail apa yang kita pesan. Kedua, metode pengirimannya. Ketiga, cara pembayarannya. Kemudian ada permintaan kredit. Bagaimana kita bisa mendapatkan pinjaman atau kredit? Kredit secara garis besar ada 2 tahap yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengisi formulir yang telah kita sediakan, yang telah disediakan oleh organisasi perkreditan yang ada. Kemudian yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai informasi pendukung penting yang diperlukan dalam prosedur mendapatkan pinjaman atau kredit tersebut. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.